Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita dalam agama Islam dan mengutus Rasul-Nya sebagai cahaya bagi seluruh alam. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Para hadirin yang terhormat, hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda tentang Al-Qaidah atau Niyah dalam tema saya, yaitu ma'adawnahum wa tawajjahnahum illa litalab al-qurbah wal syifa'ah. Dengan menggunakan aturan ini, saya berharap untuk memahami pentingnya mencari kedekatan dan syafaat dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan orang lain melalui keduanya. Saya akan membahas konsep qurbah dan syifa'ah dalam Islam dan bagaimana kedekatan tersebut mencerminkan ibadah yang tulus dan ikhlas kepada Allah, serta bagaimana kita dapat berusaha mencari syafaat di dunia dan di akhirat. Semoga aturan kedua ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berusaha mendekatkan diri dan mencari syafaat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan menjadi lebih dekat dengan Allah serta mengandalkannya dalam segala hal. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga Anda memperoleh pemahaman dan manfaat yang baik dari video ini. Mari kita mulai dengan menyebut nama Allah dan mencari ilmu dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang definisi kaidah kedua. Kaidah kedua dalam konteks ini mengacu pada keyakinan orang fasik dan orang kafir terhadap para wali yang telah wafat, yang menyatakan bahwa mereka hanya berdoa dan menghadapkan wajah mereka pada para wali tersebut hanya untuk tujuan mencari kedekatan dengan Allah dan berhadap mendapatkan syafaat dari mereka. Contohnya yaitu ketika ada orang-orang yang percaya bahwa para wali yang telah wafat memiliki kekuatan khusus dan kedekatan dengan Allah, sehingga mereka menganggap para wali tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Tuhan. Oleh karena itu, mereka berdoa kepada para wali, meminta bantuan, syafaat, atau perlindungan dalam berbagai hal, seperti kesembuhan dari penyakit, keselamatan dari bahaya, atau permohonan untuk kebaikan tertentu. Sebagai contoh konkret, di beberapa budaya atau kelompok masyarakat tertentu ada praktek ziarah kubur di mana orang-orang mengunjungi makam para wali atau orang-orang yang dianggap mereka memiliki status spiritual tinggi. Mereka berdoa di dekat makam tersebut dan berharap para wali tersebut dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah atau memberikan syafaat atas dosa-dosa mereka. Praktik semacam ini biasanya dilakukan dengan keyakinan bahwa para wali tersebut memiliki keistimewaan dan pengaruh di hadapan Tuhan. Perlu dicatat nih bahwa keyakinan dan praktik
Seperti ini tidak selalu diakui atau diterima dalam semua aliran agama Islam. Pandangan mengenai kedudukan para wali dan kemungkinan syafaat bervariasi dalam berbagai mazhab dan aliran keagamaan di dunia Islam berbeda. Mazhab menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dan sebagai satu-satunya tempat untuk beribadah dan berdoa. Sementara wali atau orang yang telah wafat hanya manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat atau mempengaruhi takdir seseorang. Perlu untuk diingat bahwa keyakinan agama dan praktik ibadah adalah hal yang kompleks dan bervariasi di antara individu dan masyarakat. Pengertian dan implementasi kaidah kedua ini bisa berbeda-beda, tergantung pada pemahaman agama dan budaya masing-masing individu dan kelompok. Yang ketiga, surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul qalis walazinat takhazu min dunihi awliya manabuduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa innallahu yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Selanjutnya yaitu dalil kaidah kedua surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina taqazu min dunihi awliya man na'buduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa yazibun kafar, yang artinya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka mengatakan, kami tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara kalian pada perkara yang kalian berselisih di dalamnya. Sesungguhnya tidak memberi hidayah pada orang pendusta lagi ingkar. Kaidah kedua yang terkandung dalam ayat ini adalah mana'buduhum illa liyuqaribuna ilallah zulfah, yang dapat diterjemahkan sebagai kami tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan kecuali hanya untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Kaidah ini menunjukkan sebuah penjelasan atau dalil golongan musyrikun atau orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah berhala atau makhluk lain sebagai Tuhan selain Allah. Mereka berdalih bahwa penyembahan mereka kepada berhala tersebut tidaklah bertujuan untuk menggantikan Allah sebagai Tuhan, melainkan sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau sebagai syafaat agar Allah lebih menerima doa dan ibadah mereka. Namun dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tindakan menyekutukannya dengan makhluk lain
sebagai Tuhan adalah bentuk kesesatan dan kekufuran. Allah mengetahui niat dan tujuan hati setiap individu, dan Dia tidak akan memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang berdusta tentang keesaannya dan tetap bersikukuh dalam kekufuran. Kaidah ini mengajarkan pentingnya untuk menyembah Allah semata-mata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tidak ada perantara atau makhluk lain yang dibutuhkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Kita harus senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan taat ibadah dan amal soleh tanpa menyekutukannya dengan apapun. Ini adalah prinsip dasar tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah yang menjadi dasar dari ajaran Islam. Selanjutnya yaitu penjelasan kaidah kedua. Kaidah kedua dalam ayat ini benar-benar mengingatkan kita tentang bahaya kesyirikan dalam beribadah. Kesyirikan adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang dalam ibadah atau keyakinan. Orang fasik dan orang kafir yang meyakini bahwa para wali atau orang suci yang telah wafat dapat mendekatkan mereka kepada Allah atau memberikan syafaat di hari kiamat, sesungguhnya telah tersesat dalam keyakinan dan ajaran yang bertentangan dengan prinsip tauhid atau keesaan Allah. Tauhid adalah fondasi utama dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan hanya kepadanya kita berdoa dan meminta pertolongan. Meyakini bahwa makhluk baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal memiliki kekuatan untuk mendekatkan kita kepada Allah atau memberikan syafaat di hari kiamat merupakan bentuk kesyirikan dan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Hal ini karena menyekutukan Allah dengan makhluk atau menempatkan makhluk sebagai perantara dalam ibadah adalah tindakan yang menciderai prinsip tauhid. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk selalu memahami dan mengingatkan diri sendiri tentang bahaya kesyirikan dalam beribadah. Kita harus menyadari bahwa hanya Allah yang maha kuasa dan maha mendengar, dan hanya kepadanya kita harus beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. Oleh karena itu, ajaran ini mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada tauhid dan tidak meminta bantuan atau berdoa kepada selain Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus meyakini bahwa Allah mendengar doa-doa kita, dan kita harus beribadah dengan ikhlas hanya kepadanya tanpa menyekutukannya dengan siapapun atau apapun. Dengan mengamalkan prinsip tauhid dalam ibadah kita menjaga kesucian dan keyakinan dan menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan yang dapat mendatangkan dosa dan kebencian Allah.
Contoh-contoh sejarah para sahabat dan para wali mengamalkan kaidah kedua dengan tulus mengabdi hanya kepada Allah. 1. Kehidupan Rasulullah Muhammad. Rasulullah adalah teladan utama dalam mengajarkan konsep tauhid kepada umatnya. Beliau mencontohkan bagaimana beribadah langsung kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu atau seseorang pun. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berdoa dan memohon bantuan hanya kepada Allah, serta menyadarkan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Kedua, para sahabat Rasulullah. Para sahabat merupakan contoh yang luar biasa dalam mengamalkan kaidah kedua. Mereka adalah generasi terbaik yang hidup bersama dengan Rasulullah. Mereka beribadah, berdoa, dan bertawakal hanya kepada Allah. Mereka tidak pernah meminta syafaat atau pertolongan pada selain Allah, bahkan ketika dalam situasi yang sulit atau penuh tantangan. Yang ketiga yaitu para wali Allah. Para wali Allah atau orang-orang soleh dalam sejarah dalam Islam juga menjadi teladan dalam mengamalkan tauhid dengan tulus. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan ketakwaan dan pengabdian lainnya hanya kepada Allah. Mereka menunjukkan bahwa keselamatan dan pertolongan sejati hanya datang dari Allah, dan mereka tidak pernah mencari bantuan atau syafaat dari makhluknya. Peringatan dalam Al-Quran juga sangat jelas mengenai bahwa kesyirikan dan menghubungi arwah para wali. Surat Al-Jin ayat 18-19 menjadi salah satu contohnya yang menyatakan wa innahu kana rijalum minal ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Artinya, dan bahwasanya ada laki-laki di antara manusia yang mencari pelindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Lalu golongan jin itu menambah dosa mereka. Ayat ini menegaskan pentingnya menghindari tindakan seperti menyembah jin, makhluk lain, dan mengandalkan mereka dalam beribadah, karena hal ini dapat menyebabkan penyesatan dan dosa. Dari contoh-contoh di atas kita dapat belajar betapa pentingnya mengikuti ajaran tauhid dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa berusaha untuk mengamalkan kaidah kedua dengan tulus, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berdoa langsung kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Ini adalah inti dari keyakinan tauhid yang dipegang teguh oleh umat Islam. Pentingnya memahami dan mengamalkan kaidah kedua dalam konteks penguatan tauhid dan menjauhi kesyirikan. 1. Penguatan tauhid. Memahami dan mengamalkan kaidah kedua memperkuat keyakinan kita tentang tauhid. Dengan mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diminta bantuan, kita memahami bahwa segala kekuasaan, pertolongan, keberkahan datang hanya darinya. Ini meningkatkan keyakinan kita terhadap keesaan Allah dan menguatkan iman kita sebagai seorang muslim. Kedua, menjauhkan kesyirikan. Memahami kaidah kedua membantu kita menjauhi praktik kesyirikan dalam ibadah.
kita menjadi lebih waspada terhadap praktik-praktik yang biasa menyebabkan kesyirikan seperti menyembah berhala, meminta syafaat kepada makhluk, atau mengandalkan sesuatu selain Allah dalam beribadah. Dengan menjauhi kesyirikan, kita dapat memelihara kesucian, keyakinan tauhid kita, dan menghindari dosa besar yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Ketiga, kesadaran spiritual. Dengan fokus hanya kepada Allah dalam beribadah, kita memperkuat kesadaran spiritual dan kecintaan kita kepadanya. Ketika kita mengarahkan segala ibadah kita langsung kepada Allah, kita merasakan kedekatan dengannya dan meningkatkan kesadaran kita akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini membantu kita mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang keempat yaitu keteguhan iman. Memahami dan mengamalkan kaidah kedua memberikan keteguhan iman dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ketika kita mengandalkan hanya pada Allah dalam beribadah dan tidak mencari pertolongan dari selainnya, kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan selalu menyertai dan membantu kita. Ini memberikan ketenangan hati dan keteguhan iman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan kaidah kedua ini, kita membina fondasi yang kuat dalam keyakinan tauhid ini. Kita dan menjaga kesucian ibadah kita hanya untuk Allah semata. Hal ini membantu kita mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan membawakan ketentraman serta kebahagiaan dalam hidup kita. Selanjutnya yaitu renungkan dan refleksi. Apakah kita telah sepenuhnya memahami dan mengamalkan kaidah kedua dalam ibadah kita? Bagaimana sikap kita terhadap para wali yang telah wafat? Apakah kita hanya mencari syafaat dari mereka tanpa menyadari bahwa hanya Allah yang memberikan syafaat sejati? Bagaimana cara kita meningkatkan pemahaman tentang tauhid dan menjauhi praktik kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari? Renungkan dan refleksikan pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap ajaran tauhid dan menghindari kesyirikan dalam ibadah kita. Mari kita periksa masing-masing pertanyaan dan berfokus pada introspeksi diri. Renungkan dan refleksikan dengan jujur, tanpa takut untuk mengakui kekurangan kita. Semua itu adalah bagian dari perjalanan spiritual kita untuk menjadi lebih baik sebagai hamba Allah yang beriman. Ingatlah bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap tauhid adalah proses yang berkesinambungan dan dengan niat yang tulus dan usaha yang ikhlas, kita dapat terus meningkatkan pemahaman dan amalan kita dalam mengamalkan tauhid. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kaidah kedua ini, yaitu kaidah kedua mengingatkan kita untuk menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan dalam beribadah. Berdoa dan mencari syafaat hanya boleh dilakukan kepada Allah semata, bukan kepada makhluknya. Memahami kaidah kedua membantu memperkuat keimanan dan kesadaran spiritual kita. Kesimpulan kaidah ini adalah sangat tepat, yaitu kenapa? Karena
Kaidah kedua ini mengandung pengingat yang kuat bagi kita untuk menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kaidah kedua mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid dan menghindari segala bentuk kesyirikan dalam beribadah. Kita diingatkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu atau seseorang dan hanya beribadah kepadanya semata. Kedua, berdoa hanya kepada Allah. Kaidah kedua ini menegaskan bahwa berdoa dan mencari syafaat hanya boleh dilakukan kepada Allah semata. Tidak ada yang setara dengannya, dan hanya Dia yang berhak menerima dosa-dosa kita. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus dan khusyuk dalam beribadah, serta menyadari bahwa hanya Allah yang dapat memenuhi permohonan kita. Yang ketiga yaitu memperkuat keimanan dan kesadaran spiritual. Memahami kaidah kedua membantu memperkuat keimanan kita karena kita menyadari betapa pentingnya menjaga keesaan Allah dalam ibadah kita. Dengan fokus hanya kepada Allah dalam beribadah, kita semakin menyadari kehadiran dan kebesarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini membantu memperkuat kesadaran spiritual kita dan mengingatkan cinta dan kecintaan kita kepadanya. Dengan mematuhi kaidah kedua, kita membangun dasar yang kuat untuk beribadah dengan ikhlas, menghindari segala bentuk penyimpangan dalam keyakinan dan amal ibadah kita. Selain itu, kaidah kedua juga membantu meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dan menguatkan hubungan spiritual kita dengannya. Kaidah kedua adalah prinsip yang sangat penting dalam ajaran Islam dan membantu kita menjalani kehidupan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saran yang dapat Anda lakukan yaitu 1. Studi Al-Quran dan Hadis. Luangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara mendalam. Baca terjemahan dan tafsir Al-Quran serta hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kedua, kajian keislaman. Ikuti kajian keislaman di masjid atau di tempat yang lain yang dipimpin oleh ulama yang berkompeten. Diskusikan topik-topik tentang tauhid dan ibadah dengan peserta lain untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam. Yang ketiga yaitu membaca buku-buku keislaman. Banyak buku yang membahas ajaran tauhid dan pencegahan kesyirikan. Cari buku-buku tersebut dan baca untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman Anda. Yang keempat yaitu berdoa dan memohon petunjuk. Selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan kekuatan dalam mengamalkan ajaran tauhid dengan tulus. Beri konsultasi dengan ulama. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan mengenai ajaran tauhid, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang keenam itu meningkatkan amalan ibadah
tingkatkan amalan ibadah Anda secara konsisten, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, semakin kuat pula pemahaman tentang tauhid dalam hati kita. Menghindari praktik kesyirikan. Perhatikan dan hindari praktik yang dapat dianggap kesyirikan, baik di dalam ritual, ibadah maupun kepercayaan dan tindakan sehari-hari. Kedelapan, bertobat jika terlanjur. Jika Anda menyadari bahwa sebelumnya telah terjatuh dalam kesalahan atau kesyirikan, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ingatlah bahwa proses memperdalam pemahaman tentang tauhid adalah perjalanan seumur hidup. Semakin kita berusaha, semakin baik pemahaman kita tentang ajaran Islam, dan semakin kokoh pula iman kita kepada Allah. Selamat memperkuat keimanan dan memperdalam pemahaman tentang tauhid dalam kehidupan Anda. Terima kasih telah menyimak presentasi video ini. Semoga isi dari presentasi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam memahami dan mengamalkan kaidah kedua, yaitu menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan dalam beribadah. Mari kita terus mengingatkan pemahaman dan kesadaran spiritual kita agar dapat lebih dekat dengan Allah setiap langkah kehidupan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk darinya, agar kita senantiasa menjadi hambanya yang taat dan berada di jalan yang lurus. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah memberikan keberkahan dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.